Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Rizky Yuwana dengan NIM G00240007 dari SGDA 3. Jadi saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Yang pertama ada soalnya. Di sini soalnya seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke IGD oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak di lengan dan juga tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Nah, selain itu, keluarga pasien itu melaporkan bahwasannya pasien itu berbicaranya terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan juga tampak bingung ketika diajak bicara. Nah, tidak ada riwayat trauma pada kepala sebelumnya. Hasil pemeriksaan fisik terdapat hemiparesis sisi kanan di lengan lebih berat daripada di tungkai. Lalu refleks sisi kanan meningkat, terdapat Babinski sign positif di kanan. Terus ada hilang sensasi nyeri dan juga suhu di sisi kanan tubuh termasuk di wajah. Saat diminta julur lidah, pasien lidahnya menyimpang ke kiri, terus pasien tampak kesulitan bicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis itu menunjukkan bahwasanya pasien itu merupakan perokok aktif dan memiliki hipertensi dan juga diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infrak iskemik pada lobus frontalis dan juga parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan juga sensoris primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, ini soal nomor pertama itu jelaskan tentang sirkulus Willisi. Jadi itu sirkulus Willisi itu merupakan vaskularisasi yang menyuplai ke darah ke otak. Nah, jadi vaskularisasi dari arteri yang menyuplai darah ke otak itu tuh cabangnya tuh berasal dari arteri karotis interna dan juga arteri vertebralis. Nah, arteri karotis interna tuh merupakan cabang dari arteri karotis communis. Lalu kalau arteri vertebralis itu merupakan cabang pertama dari arteri subclavia. Lalu di sini tuh jadi kedua arteri tersebut tuh nantinya akan membentuk suatu sirkulus atau suatu apa ya? Kayak bentuknya tuh vaskularisasi itu kayak seperti lingkaran gitu. Nah, makanya dinamakan sirkulus Willisi. Nah, dia tuh merupakan jalur alternatif perfusi ke otak gitu. Nah, jadi tuh yang pertama-tama ini eh jadi cerebrum itu tuh mendapatkan vaskularisasi dari arteri karotis interna dan juga arteri basilaris. Untuk yang arteri karotis interna itu nanti akan bercabang jadi arteri cerebri media. Dia untuk vaskularisasi dari bagian korteks atau bagian lateral dari cerebri. Sedangkan kalau arteri cerebri anterior nanti akan memvaskularisasi bagian media dan juga anterior kayak frontalis gitu. Terus arteri basilaris itu tuh menjadi bentuk cabang jadi arteri cerebri posterior yang akan vaskularisasi dari eh, kayak bagian belakang seperti lobus occipitalis. Terus ada di cerebellum itu tuh divaskularisasi oleh arteri superior dan juga inferior. Dan nanti arteri inferior itu akan dibagi jadi inferior yang anterior sama inferior yang posterior. Nah, di sini itu kan ada arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis tuh nanti tuh akan pertama-tama dia tuh akan bercabang dulu menjadi posterior inferior cerebral artery atau arteri yang cerebellum posterior inferior. Terus habis itu dia baru menyatu. Nah, dia menyatu dia disebut arteri basilaris. Dia terletak di sulcus basilaris pontis. Nah, lalu arteri basilaris ini memiliki beberapa cabang. Di sini, yang pertama tuh cabangnya ada anterior inferior cerebral artery. Terus habis itu di sini ada arteri panjang dan pendek yang untuk vaskularisasi dari pontis. Terus ada superior cerebral artery. Lalu arteri basilaris ini tuh nantinya akan bercabang lagi ke kanan dan ke kiri. Dia akan bercabang jadi posterior cerebral artery gitu. Nah, nanti
nantinya tuh juga ada arteri karotis interna kan tadi. Nah, arteri karotis interna itu nanti kan bercabang jadi arteri cerebri media dan juga arteri cerebri yang anterior. Nah, arteri cerebri media dan juga arteri cerebri posterior dihubungkan oleh arteri communicating yang posterior. Nah, antara yang lalu nanti yang arteri cerebri anterior itu dihubungkan antara sisi kanan dan kirinya oleh anterior communicating artery. Gitu. Nah, ini untuk yang vaskularisasinya tadi. Kalau yang arteri cerebri media itu vaskularisasinya lebih ke bagian lateral dari hemisfer. Dia vaskularisasi dari lateralnya frontalis, terus juga temporalis dan juga occipitalis. Sedangkan di sini ini yang anterior cerebri artery dia tuh vaskularisasi di bagian media ya, media bagian frontal. Lalu yang posterior tuh media bagian occipital. Tuh. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 tuh jelaskan tentang tractus corticospinalis dan juga tractus spinothalmicus. Jadi tractus itu merupakan jalan ras ya atau penghubung gitu. Nah, tractus tuh dibagi menjadi dua yaitu motorik dan juga sensorik. Kalau motorik itu tuh dari otak ke otot, kalau sensorik dari reseptor ke otak. Nah, kalau motorik itu dibagi lagi jadi dua yaitu piramidalis sama ekstrapiramidalis. Piramidalis ini tuh nanti dia akan itu tuh traktusnya tuh melewati struktur piramid di bagian medula oblongata. Sedangkan kalau ekstrapiramidalis dia tuh tidak melewati struktur piramidalis itu. Nah, kalau yang piramidalis itu ada tiga, yaitu ada corticospinalis, corticobulbar, sama corticomesencephalic. Terus kalau yang ekstrapiramidalis ada rubrospinal, reticulospinal, tectospinal, sama vestibulospinal gitu. Jadi Jadi kalau yang sensorik itu tuh ada banyak, tapi yang utamanya itu ada tiga yaitu spinothalmicus anterior posterior dan juga posterior column medial lemniscus. Nah, ini yang untuk tractus corticospinalis. Jadi tractus corticospinalis ini tuh Traktus corticospinalis ini itu merupakan eh dia tuh traktus atau jaris yang mempersarafi seluruh otot rangka kecuali daerah wajah. Nah, dia tuh merupakan kendali volunter ya. Jadi nanti alurnya tuh dari korteks motorik dia turun ke kapsula interna. Nah, kapsula interna ini tuh merupakan celah yang terbentuk dari nukleus caudatus, thalamus dan juga nukleus lentiformis. Lalu, nah ini di sini kan kapsula interna. Lalu dia turun ke mesencephalon atau midbrain. Nah, lalu dia turun lagi ke pons dan juga turun lagi ke medula oblongata. Nah, di medula oblongata dia tuh akan ke ada struktur yang namanya degustatio piramidalis kan. Nah, di struktur tersebut tuh 90% dari traktus corticospinalis tuh menyilang. Nah, kalau yang menyilang namanya jadi traktus corticospinalis lateralis. Sedangkan ada 8% dari traktus corticospinalis yang tidak menyilang di degustatio piramidalis. Tetapi nantinya dia akan menyilang di setinggi vertebra di tempat yang dia tuh akan keluar gitu. Itu namanya traktus corticospinalis yang ventral. Terus 2%-nya itu tuh ada traktus corticospinalis yang lateral, sama-sama lateral, tapi tuh dia tuh nggak menyilang di piramidalis maupun di vertebra setinggi tempat dia keluar. Jadi dia tuh untuk mempersarafi ipsilateral gitu. Nah, tadi yang traktus corticospinalis lateralis dia tuh akan em, dia akan turun lagi ke gray matter dari cornu anterior. Dia bersinaps di sini. Lalu yang tractus corticospinal ventralis dia akan bersinapsnya di commissura ventralis. Nah, habis itu dia akan mempersarafi dari otot kontralateral melalui saraf perifer gitu. Nah, selanjutnya yang traktus spinothalmicus. Jadi traktus spinothalmicus tuh ya dari namanya spina ke thalamus atau traktus ascendent dia naik ya. Jadi urutannya tuh dia tuh dari saraf sensorik perifer kan. Oh ya, jadi traktus spinothalmicus dia tuh
ada 3 badan neuron. Sebenarnya nggak semua traktus yang sensoris tuh memiliki 3 badan neuron, tetapi traktus pinotamicus traktus pinotamicus tuh punya 3 badan neuron gitu. Nah, 3 badan neuron itu tuh yang pertama tuh ini tuh ada saraf sensorik primer. Nah, saraf sensorik primer nantinya tuh dia tuh akan melewati suatu struktur yang namanya dorsal ganglion, lalu dia akan bersinapsnya di sini di substansia gelatinosa di posterior Greyhorn di sini. Nah, lalu dia tuh akan naik dulu 1 sampai 2 level gitu. Nah, di sini itu tuh nama jalurnya khusus yaitu posterolateral tract of Leisure. Nah, terus dia tuh, nah ini tuh baru badan neuron yang kedua yang tadi. Nah, lalu dia tuh akan menyeberang, menyeberang lewat commissura ventralis, dia akan ke eh, posterior maupun anterior. Jadi dia menyeberang nih, dia jadi spinothalamikus posterior atau anterior gitu. Nah, selanjutnya, kok nggak bisa? Nah, selanjutnya kan tadi udah nyebrang. Nah, lalu dia tuh naik, naik ke spinal lemniscus di medulla oblongata. Nah, nantinya di spinal lemniscus ini tuh yang anterior dan posterior tadi akan jadi satu. Terus dia baru ke talamus. Nah, talamus ini badan neuron yang ketiga yaitu ventroposterior nucleus. Badan neuron, badan nukleus. Iya, terus pokoknya nanti dia akhirnya bakal ke korteks sensoris di gyrus fascia centralis gitu. Bisa next. Oke. Oke, selanjutnya adalah pembagian trunkus cerebri, batang otak, terus jelaskan mesencephalon, terus pons dan juga medula oblongata. Jadi itu pembagiannya trunkus cerebri itu dari embriologinya dia tuh trunkus cerebri itu dibagi jadi mesencephalon dan juga rhombencephalon gitu dari primary brain vesicle ini. Nah, mesencephalon ini tuh midbrain nantinya tuh dia tuh akan jadi mesencephalon gitu. Terus juga ada uh, neural kanalnya yang akan terbentuk juga setinggi dari mesencephalon yaitu adalah aqueductus cerebri. Terus yang rhombencephalon atau hindbrain ini tuh nanti tuh dia akan jadi 2 struktur yaitu ada metencephalon sama mielencephalon yang nantinya di struktur pada manusia gitu nanti dia akan jadi pons dan juga cerebellum untuk yang metencephalon sedangkan yang mielencephalon nanti dia akan jadi medulla oblongata. Terus untuk ini itu juga ada untuk rhombencephalon ada juga neural kanal yang setinggi itu yaitu ventricle quartus. Ah, ini tuh pembagian struktur cerebrinya, yang ini tuh mesencephalon, yang ini tuh pons, yang ini tuh medulla oblongata. Nah, ini mesencephalon. Jadi mesencephalon tuh bentuknya khas ini ya, seperti Mickey Mouse. Nah, jadi di sini tuh ada pedunculus cerebri. Pedunculus cerebri itu terdiri dari crus cerebri dan juga tegmentum mesencepali ini. Kalau crus cerebri dia tuh nih mengandung serabut descendant fibrae dia tuh ada mengandung serabut descendant ada fibrae corticopontines, fibrae parietopontines, fibrae corticobulbares. Habis itu ada media ada yang media sama lateral, terus tadi ada fibrae corticonuklearis sama fibrae corticospinalis. Terus yang tegmentum mesencepali ini, struktur ini tuh warnanya kayak merah-merah gitu kan, karena dia mengandung nukleus rubber. Itu merah-merah, warna yang bisa merah seperti itu pada preparat yang segar itu karena ada kandungan ferrum yang tinggi. Terus ada tegmentum mesencepali ini bagian kayak ininya yang apa ini yang misahin gini kayak ada cekungan gitu terus habis itu ada aqueductus mesencepali terus ada ini yang gelap ini itu namanya substansia nigra jadi dia tuh warna gelap tuh karena adanya pigmen eh, melanin. Nah, pigmen melanin itu hasil dari eh, proses pembentuk pokoknya hasil sampingan pembentukan dopamin. Nah, jadi tuh ada 2 pars itu pars compacta sama pars reticularis.
Terus yang terakhir yang di sini itu ada fossa interpeduncularis. Nah, fossa interpeduncularis ini tuh nanti tempat keluarnya nervus 3. Dia tuh nanti akan membentuk alur yang namanya sulcus nervi oculomotori. Nah, selanjutnya untuk pons dan juga medulla oblongata. Di sini untuk pons tuh yang ini, medulla oblongata yang ini. Nah, jadi ini tuh bagian pars basilaris pontis. Ini bagian dari depannya disebutnya pars basilaris pontis. Sedangkan yang bagian dari posterolateralnya itu namanya disebut pars tegmentalis pontis. Nah, untuk pons di sini bangunan yang em, dia tuh ada khasnya di sini tuh ada sulcus basilaris pontis. Ininya tuh nanti akan dilalui oleh arteri basilaris. Nah, di sini tuh ada ini middle cerebellar peduncle. Nanti dia akan apa ya, menjadi tempat pelekatan dari cerebellum. Terus habis itu di sini tuh ada pons tuh menjadi tempat keluar dari beberapa nervus saraf cranialis, yaitu ada trigeminal, abdusen, facial, dan juga vestibulocochlear. Nah, trigeminal di sini dia tuh tempat keluarnya di brachium pontis. Kalau yang abdusen dia tempat keluarnya di sulcus bulbopontinus. Kalau yang facial dan juga vestibulocochlear dia tempat keluarnya di angulus cerebellopontis. Nah, selanjutnya di em, bagian dari medulla oblongata ini, dia tuh ada ini, ada piramid dan juga olive. Piramid ini nanti akan dia ke bawah bentuk piramidal decussatio. Ini tempat menyilangnya tadi dari traktus. Terus habis itu dia tuh tempat keluar beberapa nervi juga, yaitu ada glossopharyngeus, vagus dan juga hypoglossus. Dia akan keluar di sulcus posterolaterales. Terus yang aksesorius dia keluarnya di sulcus anterolaterales. Nah, di bagian dari posteriornya dia tuh ada penonjolan, yaitu ada gracial tubercle dan juga cuneato cuneat cuneat tubercle. Selanjutnya, nomor selanjutnya adalah asal usul nukleus nukleus fungsi dari tiga nukleus cranialis motorik murni. Nah, pokoknya asal usus nukleus sama fungsi dari nervus motorik murni. Nah, jadi di sini ada yang pertama tuh nervus oculomotorius atau nervus 3 di sini. Nervus oculomotorius dia ke tempat keluarnya di sini. Nah, dia tuh asal nukleusnya dari nukleus oculomotorius dan juga nukleus Edinger-Westphal di mesencephalon. Nah, dia di tingkat setinggi colliculus superior. Nah, fungsinya tuh untuk inervasi otot-otot ekstraokular seperti musculus rectus superior, inferior, medialis, terus juga musculus obliquus inferior. Terus juga dia inervasi dari musculus levator palpebrae superior untuk mengangkat kelopak mata. Terus habis itu ada serabut parasimpatis dari yang nukleus Edinger-Westphal ini. Dia itu untuk kontrol konstriksi pupil dan juga akomodasi lensa. Nah, ketika terjadi lesi, kalau di upper motor neuron itu tuh jarang menimbulkan gejala mencolok karena terdapat input bilateral ke nukleus oculomotorius. Sedangkan kalau di lower motor neuron dia tuh bisa menyebabkan ptosis atau kelopak matanya itu turun, terus ada strabismus lateral, tuh mata deviasi ke lateral dan ke bawah, terus ada midriasis, pupilnya membesar, kehilangan refleks pupil terhadap cahaya dan juga ada gangguan akomodasi. Nah, selanjutnya nomor 2 ada nervus nuclearis. Nervus 4 dia sel nukleusnya tuh dari nukleus nervus nuclearis di mesencephalon tingkatnya setinggi colliculi inferior. Terus fungsinya tuh untuk inervasi dari musculus obliquus yang superior. Dia tuh membantu memutar bola mata ke bawah dan ke lateral atau depresi dan intorsi mata. Terus kalau lesi di upper motor neuronnya tuh jarang menimbulkan gejala juga karena dia ada kontrol bilateral. Terus di lower motor neuron dia menyebabkan diplopia atau penglihatan ganda, terutama saat melihat ke bawah, kayak misal saat membaca atau saat menuruni tangga. Terus kalau itu tuh cenderung kepala miring ke arah kontralateral untuk mengkompensasi. Terus bola mata tidak bisa bergerak ke bawah dan ke dalam dengan baik. Yang terakhir ada nervus abducens atau nervus
6 itu asal nukleusnya tuh dari nukleus nervus abducens di pons di tepi bawah dari ventricle quartus. Terus fungsinya tuh untuk inervasi dari musculus rectus lateralis itu untuk abduksi yaitu menarik bola mata ke lateral. Lesi di upper motor neuron sama juga tidak menimbulkan gejala yang spesifik karena kontrol bilateral. Kalau di lower motor neuron dia tuh bisa mata tuh bisa tidak mata tuh tidak bisa abdak atau strabismus medial. Jadi matanya tuh terdorong ke arah hidung. Terus ada diplopia horizontal itu penglihatan ganda ketika melihat ke arah lateral. Nah, selanjutnya adalah lokasi dan fungsi dari area Brodmann. Yang pertama tuh ada area 4. Area 4 tuh terletak di gyrus presentalis di lobus frontal ini. Dia tuh sebagai korteks motoris primer. Nah, fungsinya untuk mengontrol gerakan volunter atau sadar dari otot rangka. Terus dia tuh terorganisasi sama somatotropik atau homunculus motorik. Terus bagian medial kalau yang di bagian medial atau di bagian eh, dekat visura longitudinalis itu tuh untuk mengontrol ekstremitas bawah. Kalau semakin ke lateral ini itu dia untuk kontrol wajah. Itu homunculus motoriknya. Terus area 1, 2, 3 yaitu sini di gyrus postcentralis, di lobus parietalis, dia merupakan korteks somatosensorik primer. Dia fungsinya tuh untuk menerima dan proses informasi sensorik dari tubuh, seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, proprioreseptif. Nah, dia tuh terorganisasi oleh somatotropik juga, yaitu homunculus sensorik. Terus area 44 dan juga 45 di sini dia tuh letaknya di pars opercularis dan juga pars triangularis dari gyrus frontalis inferior di hemisfer dominannya. Eh, biasanya tuh kiri. Terus habis itu dia tuh merupakan area Broca. Dia tuh fungsinya untuk produksi bahasa dan juga artikulasi, terus kontrol aspek motorik bicara. Termasuk tuh koordinasi otot-otot untuk bicara. Nah, gangguannya jika rusak tuh akan terjadi afasia Broca yaitu sulit bicara atau non-fluent atau afasia non-fluent. Tetapi pemahamannya tuh relatif masih utuh. Selanjutnya ada area 22 ini itu merupakan area Wernicke. Ini Wernicke area. Dia tuh bagiannya tuh di posterior dari gyrus temporalis superior di hemisfer dominannya tuh biasanya kiri. Fungsinya tuh untuk pemahaman bahasa baik lisan maupun tulisan. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan itu akan terjadi afasia Wernicke. Jadi tuh bicaranya lancar cuma tuh tidak bermakna serta tuh dia tuh jadi sulit paham gitu. Nah, nomor selanjutnya tuh adalah oklusi pada cerebri media. Jadi itu mengapa oklusi pada cerebri media tuh lebih sering menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jadi yang pertama tuh ada homunculus motorik. Jadi homunculus motorik itu merupakan eh, dia tuh menggambarkan representasi somatotropik dari bagian tubuh di korteks motorik primer di gyrus presentarisnya. Ini ada gyrus presentaris sama gyrus postcentralis. Jadi gyrus presentaris itu kan somatomotor cortex. Jadi ini di bagian medial ini yang dekat visceral longitudinal, ini bagian lateral ini ke cortex. Jadi kalau di bagian yang media ini tuh dia tuh lebih ke kontrol bagian ekstremitas inferior, sedangkan kalau yang ke lateral dia kontrol ekstremitas superior dan juga wajah lebih ke wajah gitu ya. Terus habis itu bagian lateral nih, nah, itu sisi luar korteks itu wajah dan lengan. Kalau medial dekat yang visceral longitudinal tuh tungkai dan kaki. Nah, selanjutnya untuk distribusi vaskularisasi dari arteri cerebri media. Seperti di awal video tadi sudah dijelaskan, kalau ACM tuh memasuk di bagian lateral hemisfer otak, termasuk gyrus presentaris lateral, itu yang merupakan area kontrol wajah dan lengan dan juga yang post sentral yaitu sebagai sensorik wajah dan lengan. Nah, kalau yang ACA atau arteri cerebri yang anterior, dia tuh masuknya di bagian medial hemisfer, yaitu untuk area motorik di bagian tungkai dan kaki. Makanya kenapa ketika oklusi pada cerebri media tuh lebih sering menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan dibandingkan tungkai, karena di em, ACM tuh dia tuh vaskularisasi di bagian
lateral dari hemisfer otak, yang dimana lateral dari hemisfer otak tuh merupakan homunculus atau kontrol wajah dan lengan gitu kebanyakan. Terus habis itu yang ketiga itu dampak okusinya, arteri cerebri media. Nah, karena ACM tuh menyuplai di bagian lateral ya dari korteks motorik, maka okusi arteri ini tuh nyebabin hemiparesis wajah dan lengan kontralateral terhadap lesi. Misalnya yang lesi di otak sebelah kiri, maka akan terjadi kelemahan di eh, wajah dan lengan di bagian kanan gitu. Kadang juga disertai dengan gangguan sensorik di area yang sama. Sebaliknya, area tungkai itu relatif terlindungi karena dia disuplai oleh ACA. Ini nomor terakhir, yaitu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Wilsi yang terlibat. Jadi sirkulus Wilsi tadi seperti sudah dijelaskan di awal video, kalau dia itu merupakan anastomosis vaskularisasi di dasar otak yang menghubungkan sistem karotis interna dengan sistem veterobasilar. Jadi komponen utamanya di sini yaitu ada dua arteri posterior, cerebri posterior, dua arteri communicating posterior, dua arteri media cerebri, dua arteri cerebri anterior, dan juga satu arteri communicating anterior. Nah, eh, ketika terjadi oklusi di arteri karotis interna di sebelah kiri, dia tuh mekanismenya yaitu eh yang pertama, dari eh, arteri karotis interna kanan, dia akan ke acak kanan atau arteri cerebri anterior kanan. Terus habis itu dia lewat ke arteri communicating anterior anterior, terus ke arteri cerebri anterior di kiri gitu. Terus yang kedua, dari sistem veterobasilar ini dia akan ke arteri cerebri posterior, lalu ke posterior, lalu ke arteri communicating posterior. Terus jika memungkinkan dia bisa ke eh, vaskularisasi dari bagian arteri cerebri media di bagian kiri sini gitu. Baik, eh, cukup sekian video saya kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.